Saleke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khadzun nafsi. Jajal elingem dimulai kau pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tunda tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan Allah. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungokaken nggih. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ipan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Okay. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ora mesti dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadz ngene iku lugat. Iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat nggih bahasa iku diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kamane bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ana kabar nak bulan ning langit ketiga kok trimo menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Kudu dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampeyan sing nate kaji sing numpak pesawat. Kula nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit. Sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Ndelok ngisor ngeten nggih langit, ndelok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi.
Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalang kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama nggih asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah ngene iku wit kurma asluha sabitun fil ardi akare wit kurma menghunjam ning bumi wa far'uha fis sama cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya artinya kan sederhana loh ya. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyok bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha apa? Fis sama. Sama itu mriku mosok artine langit sing gak terjangkau. Wong artine koyok wit kurma sing akari menghujam ning bumi wa faruha apa? Fis sama. Dahan-dahan atau cabangnya fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nak sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ini iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi ini. Lah nek srengenge ambles ning bumi, logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Muga anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini fi ra'yil aini sawangane. Dadi piye wae Quran itu pakai lugat, balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane fi ra'yil ain. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge fira'il. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori fira'il aini. Jadi niku sawangane. Jadi niku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan nggih. Yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa iku ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai ndelok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih mboten, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah ngene ku wae. Wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan,
kesehatan, bisa terjahit gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alam fil arham lanang wedo. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu mbok maknani menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahi napa rizqu kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqu aku ora di dhuwit ora di beras. Nah, itu jenenge maknani Quran menurut karpe dewi. Nah, semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karpe dewi. Niki durungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dewi. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoknya makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah ke mulai ambekan udara kesehatan sampean gak diantem tsunami gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil itu maknanya bento, nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan tentang surat Isra itu manusa eling-elingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifamikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifabikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, soalnya setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur, tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah tengok-tengok ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusia kedekte jahule bentone wow. Sangane kecelakaan numpak pesawat. Numpak agam air sangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Manusia akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh sampean bayangno wong kerem ning laut nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bintune ngoten, ambek macan wedi. Usahane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Usahane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa mulai Nabi Adam sampai kiamat kena diitung kok nggih mboten. Lek nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan budi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik terima flu burung. Lha iku betapa zaluman jauh lah. Dadi
Manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong jebule klira-kliru. Paham ya? Nah, iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangan. Sebagian ilmune manusa ya mau nurutin apa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong muk sawangane tok. Ya sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-unda. Lah tapi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiyang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah yang ngerasa iso ngundat ngundat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lu betakok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten iki, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng bar awang ngeki taufik kok dijaluki opah. Lho wak nuntut opah mbek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa yo opah wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ke awale cara melihat ilmu hakikat ikhlas ku gampang. Nggih mboten? Lha mboten kuwi ya tenan. Lha gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Lan nuruti syariat. Wah, guru sak huruf gaji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Mana? Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarif pinten? 1000 dinar.
Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pangeran, ditakdir di kesempatan ibadah. Balempun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas ku piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nah kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti buksa to sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngergani kiai, kok bareng umur itu gak ngergani wong tua, malah nyiksa ati to. Pertuntang. Tuh. Nah, sampean nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngrasa ujug. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan, negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Wong kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Ya, takmin zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame kan. Maksudnya takmin masjid lah ngerameni masjid dong, bukan ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Berarti fi ra'yil aini ing dalam pandangannya beripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Dadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ah niku diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri bi ahadima kalan sesujine bahro ini wa te wahid wa al-milhu iku segara asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjanu lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam. Walahulan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail muhdasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king prau mau kaya gunung. Apa meneh sakniki anggere perahu ki koyo gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyo gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wow manusa ku kedikte mbek sawangane. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah genane senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran niku surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem.
Nak sampean wis mulane wau nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifam nar bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngrasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan boten to nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entekan. Mergo sawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangane kena sregep salat itu wis koyo para pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran ndadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan iki kada. Tujuane napa ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratun Nasihin nek kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh nggih mboten sejarah. Manusia ku gampang akal-akalane. Kuatah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam wong nganggo untuk makom fana. Makom fana itu makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku jek rawan ujub. Ini wow. Saleh ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khadzun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemleh tepe aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan berkula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya buat bangun buat basis ilmu syariat. Artinya radun itu. Kepengen ikhlas kok dibangun buat basis no syariat. Kabeh mana adun nih. Mulanya jari hikam. Kue itu mau wiridani Nabi ono nyebut aku. Mulanya darani hikam. Orang yang paling ngerti rahasia ikhlas di hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka wallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena kowe muni kula maca tak wis rawan ujub angger muni kula rawan. Iya bener. Semulane agama ngajari ku gak nyebut kula. Lha jenenge makom fana terus diterkenal ning hikam istilah makom napa? Fana yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula iku serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kok nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane njuk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ndase gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ndase gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Kowe ora ora karepe. Waca-waca ora ora napa? Arep saiki tak terangno kenapa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khadzun nafsi. Wiridan la khola langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil
azim subhanakallah bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula ku lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini zalam tu nafsi. Bendase gak gede, nak salah lah muni kula. Bener muni kula, salamat kagak nuntut. Yang jare hikam napa kaifatat lubul ajrah mimman huwa muhtihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah. Cek mursalem gitu, mursal jadi. Nah, kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk apa opah. Dikai piro-piro to, nggih. Kok njuk napa? Opah. Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahu lan tetep kedhe apa al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi nak azman ku artine balung. Nah, maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban ing rono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase art ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak. Kabeh sing urip bakal rusak hal iku tekse kabeh rusak. Maksudnya rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil ukola di wong sing dene akal. Mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak, cek manusa, cek kewan, cek napa mawon. Tapi di istilah man padahal man kangge manusa. Niku tagliban apa lil ukola. Wa qalan tetep wajhi rabbika apa wajhi zat ira. Edzatuhu tiksedatu rabbika. Dzul jalali kang duweni keagungan ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukmin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadziban ing rono sira loro. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Ya kan bener Al-Qur'an. Kalau niku nggih wacana surat wae sih, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Dadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Istiwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe ra napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah nopo mawon, sehingga dengan nyatanya ada itu sampean saged nopo syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 ya. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran di bulan bal ini. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayurja'alikum khasiban. Terus kadang napa Fairsila alaikum qasifam minar ris. Bahwa ini di bulan baleni mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu tikse zatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ndem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayantiku tegese njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken mesti niki. Apa niku? Binutken apa ya ngangge ya? Binutken au halin kan. Mestine mboten ya. Maksudnya tafsir jalan ngeten, cek njaluke iku binutken kelawan pancen ngomong diucapno. Au halin utawa nganggo napa? Tingkah. Wonten enten sing nggih, Pak. Wonten nggih. Oh nggih binutken mestine niku maksudnya niku kan njaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksudnya njaluk iku loro, iso njaluk binutken. Memang melafatkan kata njaluk au halin, ora nglafatno njaluk tapi napa gayane gaya napa? Njaluk.
binut gen kelawan keucap awhalin utawa kelawan tingkah njaluk iku iso kelawan muni jengun utawa tingkahe njaluk kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud Jibril dugi ya Ibrahim kamu minta apa akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhni an soali Allah wis pirsa keadaanku iku wis dadekno aku ora perlu jaluk jenenge hal ilmuhu bihali yuhni ini napa an soali jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham ya ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malah nggih dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak hadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujug. Paham ya? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujug. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujug piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Kok anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Umpama ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman Ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula. Wis kakean penuntutan nggih mulai umpama Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke kiai 10-an tahun dak wis gak suke-suke. Kene kiai wis wira diregani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Lah wis muni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Wong anggere gak muni kula aman. Iku jenenge fana. Fana maknane rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi dibunuh betul kata kula dibunuh kecuali barang elek. Mulane jare hikam tita ini angger barang apik mesti ra ono kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula Rabbi ini dzalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah alhamdulillah. Mergo agar menit tuh mari ndase gede, sesuai gampangane moten. Nah, nek bar ngono ikhlas gampang. Paham gitu. Dadi ikhlas iku mboten bulet. Kaya bayangane sampean wangel ikhlas. Mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kaku ati muni kowe wis dadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan. Posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis. Sitok ndase gede, sitok dinakno to nggih. Nek posisine nyebut Allah duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk aman to ora pati ndak kok aku nggih ilmu ki ngoten lho kula sering kula mboten sombong sering nyasarang tanglet kula Gus jenengan ki nom sawangane gak beban nyai ora beban kok beban piye ora piye kanca kula kan tesih kata to latihan nyai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Wong sapa nganti digedhinge tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke Allah, kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhiwa anhu maradu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhinge wong kepikiran mergo nganggep manusa kuwi jek ono jek penting. Berarti makom jendek nganggep manusa napa? Sudah ketokno Allah entek kabeh. Mulane jare pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa digedhengi wong tersiksa. Nek disenengi wong beban. Salami templek wong akeh beban. Nek digedhengi tersik mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Nggih to eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah jaluk muga-muga dadi apik sedanten selesai.
Mulane ala bizikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Mergo wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pangeran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih. Nggih pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih, urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semareke bingung mergo mikir hazun nasibku piye, akhirnya pe mati gak menapa malam ini nasib malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing weling Allah iku ati ayem. Ya damai. Iku jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi, saya siapa itu? Lereni. Gampang tuh guys, nawari carane ikhlas deh. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa bidzalika lan salian mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sa'at. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina waktin ing saben-saben wektu. Wa ta Allah ku fi sa'atin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat, ujuk-ujuk ditektir orang sugih ditektir apa? Melarat, ada BTS ujuk-ujuk jadi orang ibadah, ada kiai saiki jadi orang rusak. Setiap saat Allah bisa molak-malik keadaan. Mulane teng kitab-kitab kata cerita ana kiai bar sesuk ibadah kaya ngono ditektir jatuh. Ana mantan BTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono jos biasa-biasa mawon. Umpamanya biasa waktu isu pantasa waktu siluman biasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksonur roja inda wujudis zalal. Hikam pertama dibuka mbak alamate ke tetanggenan be amal. Iku kowe rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misalnya kaya santri yang ngoten iki, nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo mbok ngrasani wong, langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati rojak ning Allah. Jare sing aran hikam. Kowe ku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah kowe rapati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduem iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Mulane jari Imam Ghazali ini penting. Misalnya hari ini, satu hari ini, saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh, saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ditakdir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib ya kalau sholat. Ba'da niku misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata. Tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi manusia ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah nek rasa syukur iku wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tahu salah pisan mau meneling terus salah. Jadi Imam Ghazali lha kok railing tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ora nyaman mbek pangeran mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso nggih critane sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Duratun Nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabah ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 100.000, setan sudah kowe 500.000. So, kowe kalah terus. Tanding.
Sesuk takok iki. Dong aku kok ibadah ngalang-alano aku, resepnya apa? Wes setan pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya kula nu nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten, ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jangan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Nah, sehingga ini sih penasaran kok pengen ibadah luwes sangka biasa. Maksiat apa, Jeng? Ya selingkuh ya, wah keduren. Kan sih aja Jeng paran. Mateni wong. Nggih paran Jeng paran. Akhirnya nyabu. Ngeflame mau dia. Nggih minum mau dia kan sedengan. Wah iya Jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia nih bakulnya bedo. Sampai dulu tentang kitab beruntung nanti. Bareng minum ngefly, mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh. Ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas malah minuman. Malah niku teorine ilmu ke. Quran niku nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran niku ya aja mateni ini, wala taqtulu wa aja pateni. Tapi nak bakas minuman bulan baleni. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang, karena awal dari dosa banyak mabuk. Nanti dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri napa wal maisir. Akhirnya mabuk, bareng mabuk. Ya pun boten terkendali to nggih. Terus merkosa, bar merkosa mate. Jadi ilmu iku melane sing ikhlas. Ya carane ikhlas itu gampil, kan nyebut Allah. Mana kiai kuno arif ikhlas iku apa? Ikhlas sing ibadah krana apa? Jadi paling gampang takrif ikhlas iku apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah iku mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, hadun nafsi itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro. Manusa ku gampil. Kula dikonco Gus nak guyon mbek kula. Manusia dibeli gampang kesakalakan lagi. Misalnya Gus atau Kiai nerangno nasab itu penting. Anak Kiai udah ngene-ngene, keturunan Nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak Kiai terus rubah gak penting nasab itu penting. Wes rubah manusia ku gampang, nggih, Mas. Manusia ku gampang rubahi. Ana fakta sithik neru. Mulane jare Kiai kula kan es dadi kiai ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai gede. Rata-rata kiai gak seneng santri. Go oleh mulyano santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Ke angger santri sowan cerita masalah. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau duwe. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan nek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapate salat ngaturi kiai. Mulane jare nah wis ngoten niku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'idu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Lah kuwi di acara pengajian nek pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong saleh iku prindang-prinding. Mulai dhisik sunah pangeran ciri utama wong saleh prindang-prinding. Cara bapak zaman almarhum niku wong saleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Serak hasil. Buta wong nekat. Mulane nabi ku pinter. Nabi ku nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Abu Bakar afdhalus soha. Tapi nabi ora pintu soal perang temu kon Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah kabeh sejarah nak nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman lho. Preman. Mulai dhisik jen ngoten. Aturane jen ngoten. Mungkin manusa ngoten. Sami sampeyan dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri, sowan lho ngotar ngaturi. Sing santri yo cerita masalah iki.
Sampean gedeng yo keliru. Tapi sampean nganggo ilmu hikam wis, entekno ning pangeran. Jan kersane pangeran modele urip ngono apa? Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari ya kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini ya kersane Allah. Pun selesai kan? Sing mari kowe bingung ki mergo nuruti hadzun nafsi. Iki ngekeki aku badhe, iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik nak eling hadzun nafsi ngelu. Mareni kowe ora ono. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya falu napa? Mayasya. Dadi kulillahumma malikal mulki itu tilmul kaman tasa wa tanziul mulka mimman tasa wa tu izuman tasa wa tu ziluman tasa. Nggih cepet nggih. Lah mboten cepet seperti kados masalah nasab Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk wong biasa. Ana wong biasa ra di nasab wayu, dirabi sayyid. Nu anake wis sayyid to, cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to kiai to sayyid. Periode kedua wis langsung anake Gus to sayyid. Ana ning elek, anake kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung biasa. Iku gampange watu izuman tasa, watu ziluman. Cepet menusane napa? Ya ora ana apa-apa. Lan kula tak ngerti kalian kanca-kanca ngalim. Gus jenengan nyanyaran kok damai ra damai piye? Kemarin bingung nuruti hadzun. Nuruti pangeran ora ono bingung. Kula umpama nggih, kula lho umpama ditakdir gak dipengaruh. Misale jenengan ra seneng kula santri kula mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mulya. Nanti susah perkara hal. Terus sing mari susah iku mergo delok makhluk. Manusa iku penting. Pengaruh napa? Nah awalnya bagus berapa penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling hadzun. Pasti nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, mulane niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan thariqah niku sing salah nutung mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah kubur. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten niku. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu yang paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge Allah. Dan sampai nyebut jumlah itu, nak maca Allah ping 1000 mari ngene, nak maca ping 500 marai ngene. Kok terus hitung-hitungan jumlah ambek Allah jeh dagang. Rata-rata ijazah ra koyo wong dagang to. Nak maca ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping pemene nak keluar 10.000 suwengi malah ngene. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid thariqah itu ono salah kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih sae artinya tetap sae. Bagaimanapun wiridan wis sae, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hadzun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi hadzun nafsi ya tetap sampai gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Mergo kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwike akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya wis kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten saged to nggih. Tapi nek nyebut wong iku, trimo parman kok duwike akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Trimo parman-parmen kerjane ngono kok duwike akeh entuk kondi. Lah ora sampai nyebute Allah kan selesai to nggih. Allah ngekek dekne rezeki akeh. Urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to nggih. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek dekne rezeki akeh. Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Sakjane medun derajat lho sampean urusan mbek wong lho. Trimo parmen kok duwike akeh. Akhire urusane sampean mbek parmen to. Nggih mboten? Lho enggak. Katakan kiai pertuntang-pertuntung mergo ana bupati dolim. Cah iku Gus nasabe elek wonge kurang ajar kok dadi bupati gak trimo. Tak jawabnya itu. Nah, aku malah ora trimo mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. Agar mbok awali ngene. Ya Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi bupati. Alah gampang to.
Gampang mudi, cara nglatih ikhlas. Allah nak ngersakno parmen lah dadi napa? Bupati. Nah, sampean soal protes. Tapi niku nek dadi bupati ini melanggar ilmu syariat. Lha iku wis kewajiban ulama ngandani, tapi nak drengki tetep salah. Soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar ngoten mawon nggih mboten. Misale kita ora bupati dolim mak kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi. Nah, tapi soal drengki iku tetep salah to nggih. Cuma parmen udah di bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Ora dinasab kok ngiyai barang mbok bakas. Mesti nak, ya mergo gara-gara gak nyebut Allah sing mbok sebut ku nasab manjane mbok sebut Allah selesai. Allah nak ngersakno, iku trimo anake si A si B, bapake dhisik-dhisik ngono kok saiki anake ditakdir dadi kiai. Nek Allah ngersakno ora ana mukhal, selesai kan nggih. Ini jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Pokoke anggere sing mbok sebut itu faktor Allah mesti dadekno damai. Maksudnya toreko kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Jebule mau disebut jumlah itu. Nah niku sakniki didandani ya nek iso ya jumlahe ya atine. Nek ora iso salah sitok. Salah sitok ya ati ae paling. Kula yaumin huwa fi sa'antis kabiyain hari waktin ibate Allah fi sa'aning dalam keputusan. Amrin diksi keputusan yuziruhu kang ngetono sapa Allah ing amar ala wifkima. Ing antase nyocoki perkara qadarahu kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ihyain saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan mulyana wa idlalil lan ngina. Kabeh wis ditakdir pangeran. Mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulyana wa idlalil lan ngina. No. Ya mari sampean janggal perkarane iku. Trimo parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo parman kok dadi bupa. Salam dhewe ora ngunsurno Allah. Nek cara mbok unsurno Allah selesai. Allah nak ngersakno cah. Wong kok ino saiki dadi mul. Ya padha wae nek ana mulya sampean janggal kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenenge kiai. Nek wis ngersakno pira wae. Ini selesai kan. Wa idladan lan ngina wa ifnain lan nyugehno. Wae damen lan melaratno wis kabeh kersane Allah nguripno mateni mulyakno nginakno wa ihnain lan nyugehno wa damen lan melarat. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat.
Atau digo pencitraan, banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab, tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau
sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Kalau baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair. Untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi.
Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal ukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu.
Itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan juara itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan itu. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh Habib. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya agak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi.
Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunahul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus lah, kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya. Kamu orang Tanim. Orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak. Nabi orang Arab. Halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan. Semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham.
Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah.
Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun, ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal tidak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdidhuban. Kalau tidak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat wa marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umar ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang. Jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti su'ul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng.
Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya. Kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahlil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aisyal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayar juwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim,
hanya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yaumil akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja.
Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu.
Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku tok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuhnya. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu, yang sama jenengan kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau, makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban
Terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir. Gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri.